Uang harta tidak boleh dipisah. Ingat suami istri, Yesus Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang berfirman, di mana ada hartamu, di situ ada apamu. Lanjutkan, ada hatimu. Berarti kalau suami istri harta terpisah, mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Ingat ini baik-baik. Nah, kenapa harta terpisah? Nah, ketahuan habis dia paling pinter ngabisin duit. Berarti tidak percaya. Suami istri boleh punya nomor tabungan di bank yang berbeda, nomor tabungan bank yang sama, nomor beda, tidak apa-apa. Tapi jumlah harus saling tahu, tidak boleh disembunyikan. Kalau harta pisah, hati juga pisah. Dan itu perzinahan kalau mau tidur bersama. Enggak percaya kok tidur bersama. Kejujuran, harus cerita. Maaf, ini cuma ngomong. Yandi, dulu pacarmu berapa? Harus ngomong pada Yuan. Yuan, dulu pacarmu berapa? Harus ngomong juga padanya dia. Apa saja. Terbuka suami istri, jujur. Enggak ada yang dirahasiakan. Maka itu tiap kali saya konseling pernikahan saya tanya, kalau orang tua memberi kalian harta, tanya, untuk saya atau untuk kami? Penting ini, harta itu bisa jadi masalah. Karena kalau sampai untuk kamu saja, orang tua enggak, nak, untuk kamu saja. Sebab besan kami ini orang miskin, nanti uang kami habis. Misalnya begitu, ini ambil yang radikal aja. Anak, terimalah pemberian orang tua dengan penuh syukur. Tapi, titipkan kembali. Mama, papa, saya titip kembali harta ini. Kalau saya perlu, saya akan pakai. Kenapa? Hanya untuk sendiri, bukan untuk berdua. Kalau itu diambil, bisa jadi bahaya rumah tangga. Ngerti? Ini hukumnya. Yang berikut supaya kita makin kuat dalam pernikahan ini, saudara. 1 Korintus 7. Ini hebat sekali. 3-5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Ibu bapak, saudara-saudara dan gereja Tuhan, gereja jangan segan-segan di mimbar-mimbar yang kudus membahas masalah seks suami istri. Ini ayatnya. Setelah menikah, suami tidak boleh memiliki tubuhnya sendiri, istri pun begitu. Tapi tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Artinya apa? Saya akan persingkat. Dengarkan ini baik-baik. 90 sekian persen retaknya rumah tangga masalah seks. Di dalam masalah seks, saudara, istri selalu jadi korban, bukan suami. Kenapa? Nggak usah takut bahas masalah ini. Gereja harus berani membahasnya. Seks, dengarkan. Suami istri tidak pernah kita dua akan selalu siap bersama-sama. Itu tidak mungkin. Selalu berganti-ganti. Kalau hari ini istri sudah siap, ternyata berikutnya lagi suami yang siap, istri tidak. Nanti yang lain lagi siap, yang satunya tidak. Terus begitu. Maka itu ini perlu komunikasi. Belajar bahasa tubuh suami istri. Kenapa? Istri pasti jadi korban. Maaf, saya harus ngomong apa adanya. Surga menjadikan manusia dengan kodrat yang berbeda. Laki-laki itu makhluk yang lebih cepat terangsang dan lebih cepat selesai. Tapi perempuan itu lambat sekali. Ini harus diketahui oleh banyak orang. Sehingga suami sudah selesai, merasa dirinya puas, tapi istri belum. Maka itu istri seringkali diam, gak bisa ngomong, gak bisa cerita. Harusnya terbuka. Ini masalah kejujuran tadi. Maka itu kenapa kitab imamat, kok saudara baca kitab imamat dari pasal 17 sampai 21, itu dimulai dengan kudusnya pernikahan,
kudusnya rumah tangga, kudusnya umat, kudusnya ibadah, kudusnya imam, baru kudusnya umat. Dimulai dari keluarga dulu. Saya nggak ada waktu untuk membahasnya. Nanti para gembala bahas itu per pasal urutannya. Pernikahan dulu yang dikuduskan. Seringkali istri nggak bisa ngomong karena nggak pernah puas suaminya lebih cepat. Maka itu saling memiliki itu mutlak. Maaf istri-istri, setan akan bekerja dalam pernikahan kita. Karena seringkali istri, maaf, menghukum suami dengan bagian ini. Kalau istri sudah tersinggung, terserah. Mau sampai kapan aku nggak mau. Maaf, jangan biarkan suami saudara melakukan perselingkuhan dan perzinahan. Karena istri capek, tidak pernah jujur dalam hidup. Suami, belajarlah kita mendengar keluhan istri. Katakan amin para suami. Supaya istri kita cerita dan kita jangan marah kalau istri kita cerita masalah tempat tidur ini. Jadi lihat semua bicara tentang tempat tidur. Hebat sekali Tuhan kita. Ada kalanya bisa janjian, tidak dulu untuk sementara. Itu sebabnya saudara, mengapa Tuhan membenci perceraian dan dia tidak mau poligami. Karena hukum ini. Bagian terakhir, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku di dunia. Saya akan akhiri. Satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku di dunia ini yang membahas tentang anak sulung. Itu cuma kitab suci kita dan Tuhan kita. Katakan amin. Tolong hamba-hamba Tuhan, jangan berhenti mengkhotbahkan tentang anak sulung. Saya deteksi akhir-akhir ini banyak gereja jarang sekali mengkhotbahkan tentang anak sulung. Anak sulung itu mutlak. Tolong bukakan Ibrani 12 ayat 23 dan 24 dan Wahyu 14 1-5. Saya akan percepat. Saudara, suatu hari nanti Bapa di surga sangat merindukan ada gereja yang anggotanya adalah anak-anak sulung. Saya pikir kenapa dia cari anak sulung? Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu bicara tentang anak sulung, saudara. Ada apa? Dengarkan gereja Tuhan. Anak pertama belum tentu anak sulung. Udah? Terus Wahyu 14 1-5. Anak pertama belum tentu anak sulung. Wah, kok bisa? Saudara, dalam kesimpulan saya mencari rahasia ini, ternyata gereja yang anggotanya anak-anak sulung seperti Ibrani 12 tadi dan Wahyu 14 itu adalah gereja yang bisa mengalahkan iblis di bumi. Ayat 5 khususnya, ayat 4 dan 5. 4 dan 5 itu penting. Padahal ini dia, ini anak sulung itu. Itu sebabnya sebelum setan dikalahkan, maka setan mengalahkan dulu. Saya akan sampaikan ini. Mengapa anak pertama bukan anak sulung? Dengarkan ibu bapak. Kitab Keluaran dan kitab Imamat adalah satu-satunya tulisan di bumi ini yang membahas tentang keperawanan selaput darah di rahim perempuan. Dengarkan. Tidak ada buku lain yang pernah membahas tentang keperawanan atau selaput darah kecuali kitab Keluaran dan kitab Imamat. Dengarkan gadis-gadis, Tuhan menciptakan selaput darah di rahimmu. Itu bukan sekedar hiasan atau tempelan belaka. Mengapa tradisi gereja menyatakan bahwa pengantin perempuan yang masih gadis masuk ke ruang pemberkatan harus cadar ditutup? Ini lambang dia masih gadis. Anak pertama belum tentu anak sulung. Kalau perempuan itu melahirkan anak pertama dalam keadaan tidak perawan, maka itu Alkitab bicara keperawanan luar biasa, saudara. Makin hari makin jarang pernikahan melahirkan anak-anak sulung. Maka itu saudara, kalau keperawanan rusak sebelum menikah, ingat, tolong anak-anak muda gereja catat Kejadian 1:28. Nggak usah dibuka, cepat saja. Boleh dibuka di situ. Kejadian 1:28. Mengapa surga memberi hukum begini? Dan Yahweh memberkati mereka.
lalu berfirman, beranak cuculah. Jadi diberkati dulu, baru ada seks. Katakan amin. Apapun yang Tuhan ciptakan pasti punya tujuan, apalagi keperawanan. Kalau sudah baca kitab Ibrani, dituliskan segala sesuatu disebut kudus kalau ada darah di situ. Maka itu kenapa dalam bahasa Indonesia kegadisan disebut kekudusan atau kesucian. Hebat kata-kata itu. Zaman dulu semua bangsa di dunia, zaman dulu ini nggak Kristen, nggak Yahudi dulu. Mengapa orang-orang tua dulu kalau anak-anaknya menikah, mereka beri kain putih di tempat tidur pengantin? Karena besok mereka akan lihat ada darah atau tidak. Kalau sampai nggak ada darah, akan jadi urusan besar perkawinan itu. Bayangkan saudara. Dengarkan gereja. Kalau sampai gereja tidak menegaskan hal ini, maka nggak ada anak sulung lagi lahir di generasi ini. Karena free sex sedang merajalela. Tolong anak-anak muda jaga dirimu. Karena sampai kapanpun juga Tuhan masih menghendaki ada anak-anak sulung yang lahir. Kalau anak sulung lahir, adik-adiknya pasti anak kudus. Itu sebabnya mengapa semua agama punya ritual perkawinan. Tidak ada agama yang tidak punya ritual perkawinan. Tapi hanya satu agama, yaitu Kristen, yang ritualnya paling beda. Pasti ada 3 kata penting untuk Kristen. 1, peneguhan. 2, pemberkatan. Nikah. Yang ketiga, kudus. Tidak ada agama apa saja yang ritual pernikahannya menggunakan 3 kata penting: peneguhan, pemberkatan, nikah, kudus. Semua agamanya ada ritual perkawinan. Titik. Kenapa ada kata kudus? Karena surga ingin semua kita masuk dalam kekudusan. Jaga dirimu adik-adikku, anak-anakku. Hanya sekali engkau punya selaput darah itu, dan hanya suamimu yang boleh memecahkannya, maka akan lahirlah anak sulung. Maka itu dalam semua pemberkatan nikah, saya melarang pengantin menahan dengan KB anak pertama. Tidak. Anak pertama jangan ditahan, karena itu hak Tuhan. Kalau kalian mau nunda, anak kedua, ketiga boleh tunda, tapi anak pertama jangan. Saudara, mari kita melihat hukum ini betapa luar biasa. Maleakhi 2 ayat 14 dan 15. Satu-satunya ayat yang menyatakan dia hadir menjadi saksi hanya waktu kita menikah. Ada banyak ayat yang menyatakan aku hadir, Ebenezer, aku hadir menolong kamu, aku Immanuel, hadir untuk kamu. Tapi satu yang menyatakan dia menjadi saksi, itu waktu kita menikah. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Inilah satu-satunya ayat dia hadir menjadi saksi. Tidak ada ayat lain seperti itu. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, satu-satunya bagian ritual pernikahan yang paling kudus dan sakral, ketika 2 orang itu mengucapkan janji nikah dan tidak akan bercerai. Ingat itu. Maka dia hadir menjadi saksi. Hebat sekali Tuhan kita ini. Bukankah Tuhan yang asal menjadikan mereka daging dan roh, dan apa yang dikehendaki kesatuan ini? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ingat, 2 kali diulangi, harus setia dengan istri masa muda. Kalau kita baca kecepatan jadi begini: istri muda, beda sekali. Istri muda dengan istri masa muda itu beda. Katakan amin.